Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani dengan NIM 21070501. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi paralel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ke komputasi berkelanjutan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Yang pertama, parallel processing. Di sini ada pengertian parallel processing, yaitu sebuah metode pengolahan data atau informasi, di mana tugas-tugas yang kompleks dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara simultan atau paralel. Dalam konteks komputasi, parallel processing biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja atau kecepatan pemrosesan komputer dengan memanfaatkan beberapa unit pemrosesan yang bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Oke. Kemudian MPI dan Hadoop. Di sini kita akan membahas pengertian MPI dan Hadoop dan kelebihan kekurangan dari MPI dan Hadoop. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya dahulu. Oke. MPI atau singkatan dari Message Passing Interface adalah sebuah standar komunikasi paralel yang digunakan untuk memungkinkan proses-proses yang berjalan pada beberapa waktu. Beberapa komputer atau node dalam sebuah jaringan komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. MPI biasanya digunakan dalam aplikasi paralel atau distribusi tugas yang kompleks, seperti pemrosesan, citra, simulasi, dan komunikasi ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian Hadoop. Hadoop adalah sebuah platform open source yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data besar big data yang terdistribusikan di beberapa server atau node dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian ada pembagian Hadoop. Hadoop terdiri dari dua komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System atau HDFS, dan Hadoop MapReduce yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data secara terdistribusi. Selanjutnya ada perbedaan MPI dan Hadoop. MPI atau Message Passing Interface dan Hadoop, keduanya adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data besar atau big data pada sistem komputer yang terdistribusi. Berikut ini adalah perbedaan utama antara MPI dan Hadoop. Yang pertama, fokus penggunaannya. Di sini MPI digunakan untuk proses yang memungkinkan yang akan berjalan pada beberapa komputer atau node dalam sebuah jaringan komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. MPI biasanya digunakan dalam aplikasi paralel atau distribusi tugas yang kompleks seperti pemrosesan citra, simulasi, dan komputasi ilmiah. Sementara Hadoop beda, dia digunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang besar. Kalau MPI itu data yang kecil, sedangkan Hadoop data yang besar atau big data yang terdistribusikan di beberapa server atau node dalam sebuah jaringan komputer. Hadoop terdiri dari dua komponen utama, yaitu Hadoop Distributed File System HDFS dan Hadoop MapReduce yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data secara distribusi. Kemudian arsitekturnya. Pada Hadoop, pada MPI menggunakan arsitektur message passing untuk melakukan komunikasi antar proses pada node yang berbeda. Sedangkan Hadoop menggunakan arsitektur shell routing untuk memproses data yang terdistribusi di beberapa server.
gitu. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ada paradigma pemrograman. MPI biasanya digunakan dengan paradigma pemrograman paralel. Sedangkan Hadoop biasanya digunakan dengan paradigma pemrograman MapReduce. Yang keempat ada skala pengolahan data. MPI lebih cocok untuk pengolahan data yang lebih kecil, berkurang kecil hingga menengah. Sedangkan Hadoop lebih cocok untuk pengolahan data yang sangat besar dan terdistribusikan di beberapa server. Sangat terlihat kan perbedaannya. Kemudian nomor 5 kemampuannya. MPI mampu menangani komunikasi yang lebih cepat dan akurat antar proses pada node yang berbeda. Sedangkan Hadoop mampu memproses dan menganalisis data dalam skala besar dengan efisien dan efektif. Oke. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan MPI. Oke. Kelebihan yang pertama kita akan membahas kelebihan MPI. Kelebihan yang pertama sangat efektif untuk memproses tujuan paralel yang kompleks, seperti pemrosesan citra, simulasi, dan komputasi ilmiah. Kemudian kelebihan yang kedua mampu menangani komunikasi antar proses pada node yang berbeda dengan cepat dan akurat. Kemudian kelebihan yang terakhir lebih fleksibel dan pemrogramannya tidak bergantung pada infrastruktur tertentu. Dan masih banyak lainnya kelebihan MPI. Sini saya cuma memakai 3 kelebihannya. Kemudian ada kekurangan MPI. Kekurangan MPI yang pertama sulit untuk dikonfigurasi dan dikelola karena harus diinstal dan dikonfigurasikan pada setiap node dalam jaringan. Kekurangan yang kedua membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam tentang pemrograman paralel dan komunikasi antar proses. Kemudian kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Hadoop. Yang pertama kita akan membahas kelebihan Hadoop terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama mampu memproses dan menganalisis data dalam skala besar dan terdistribusi di beberapa server. Kelebihan yang kedua, Hadoop mudah untuk dikonfigurasikan dan diatur karena Hadoop memiliki tool yang manajemen cluster yang baik. Nah, kemudian kelebihan Hadoop yang ketiga dan yang terakhir sangat efektif dan memproses data yang tidak terstruktur, seperti data teks atau audio. Dan masih banyak kelebihan lain, di sini saya cuma memakai 3 kelebihannya. Kemudian ada kekurangan Hadoop. Kekurangan yang pertama tidak cocok untuk memproses tugas paralel yang kompleks. Kemudian kekurangan yang kedua membutuhkan infrastruktur khusus dan biaya investasinya awal yang lebih tinggi. Kemudian kekurangan Hadoop yang terakhir, penggunaan Hadoop tidak efektif untuk memproses data yang berukuran kecil. Oke, inilah kelebihan dan kekurangan MPI dan Hadoop. Kemudian kita akan membacakan kesimpulan dari parallel processing. Oke, kemudian parallel processing menggunakan MPI dan Hadoop. Karena MPI dan Hadoop itu teknologi yang bisa digunakan untuk mengelola dan memproses data besar pada sistem komputer yang terdistribusi. MPI fokus pada tugas paralel yang kompleks, sedangkan Hadoop digunakan untuk memproses data yang terdistribusi di beberapa server. Tetapi kedua teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dipilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Kombinasi antara MPI dan Hadoop dapat digunakan untuk memproses data yang lebih kompleks dan skala besar. Oke.
Cukup sekian pembahasan materi tentang paralel. Demikian video penjelasan terkait materi parallel processing yang menggunakan MPI dan Hadoop. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ingin bertanya, silakan di komen aja. Nanti kita belajar sama-sama. Kemudian, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, terutama juga bagi saya sendiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.